Wah, udah bangun saya guys. Kenapa? Karena ini adalah Vegeta Awakening Blood Super Saiyan guys. Selamat datang di Pretoy. Hari ini guys, kita akan bahas satu figur yang udah kelihatan nih guys, yaitu Vegeta Awakening Blood Super Saiyan ya guys ya. Kenapa guys? Kalau teman-teman yang mulai mau koleksi Dragon Ball, minimal teman-teman harus punya karakter ini. Ya, harus ada di rack koleksinya teman-teman. Kenapa guys? Vegeta adalah salah satu karakter favorit ya guys ya. Salah satu yang terbaik karakternya, yang growth-nya itu paling manusiawi dan kita juga bisa banyak belajar ya guys ya. Nah, teman-teman yang pengen tahu cerita-ceritanya bisa lihat di shortnya. Nah, sekarang kita akan lihat ini guys ya. Awakening Blood Super Saiyan. Teman-teman bisa lihat nih boxnya bagian depan. Bagian belakangnya seperti ini, teman-teman dikasih lihat ya. Dia bisa pose apa aja gimmicknya. Ini keren banget guys. Pertama, harganya nggak terlalu mahal, terjangkau. Saya udah koleksi lama dan ini salah satu yang menurut saya paling keren ya guys ya, yang paling nggak mau saya lepas gitu ya. Bahkan waktu itu pernah ditawar pun sama saya nggak dilepasin karena ini salah satu yang terbaik menurut saya guys. Kita lihat boxnya dan kita unboxing. Guys, ini tampak depannya dari boxnya ya teman-teman, ada tulisan ESA Everguard Vegeta Super Saiyan Awaken Super Saiyan Blood ya guys ya. Terus teman-teman juga dikasih kayak stiker-stiker gini untuk tunjukin original ya guys ya. Ini bagian sampingnya seperti ini guys. Bagian belakangnya tuh kayak gini. Ini ada salah satu pose ikoniknya dia, ada pose lagi keyblast, ada yang lagi teriak, dan ini ketutupan ya guys ya, maklum. Nah, kita langsung unboxing aja guys. Ini salah satu figur yang menurut saya benar-benar keren banget. Nah, dan mungkin kalau teman-teman lihat kenapa ada beda sedikit sama figur yang biasa sama saya di custom ya guys ya. Jadi kalau saya review itu nggak langsung saya beli dan saya review, sama saya dipakai dulu, dilihat dulu, mainin dulu, dan baru saya review. Jadi reviewnya lebih jujur guys. Jadi seperti itu guys, seperti kayak di iklan, dilihat, diraba, ditawang. Di boxnya juga teman-teman jangan ketinggalan, ada instruction manualnya di sini guys, tuh di samping sini. Telinga sininya teman-teman bisa lihat cara pakai aksesoris sama gimmicknya guys. Nah teman-teman, kita langsung aja unboxing ya. Unboxing itu sesuatu yang mantap luar biasa guys. Nah kita lihat ya, nih figurnya seperti ini guys. Ini sekilas ya, si rambutnya itu benar-benar shiny sekali guys ya, sangat-sangat bagus sekali. Nah ini seperti ini. Kalau teman-teman lihat sekali lagi ya, sama saya sudah di custom, ada kayak semacam panel line warna biru tuh, teman-teman bisa lihat di sini. Ya, nah figurnya seperti ini guys dari belakang. Nah ini bisa dibilang kayak body 2.0 ya, makanya bentuknya seperti ini guys ya, agak lancip-lancip ya guys ini ya. Nah saya juga di sini sedikit mengcustom dengan dikasih kayak semacam shading agak hitam-hitam seperti ini guys, jadi beda sendiri ya tuh. Saya biasanya kalau figur apapun senang di custom ya guys ya, biar beda sendiri. Nah ini sampai sini juga sama saya di custom, bagian kakinya juga dikasih shading warna kebiruan tuh guys, jadi biar beda kayak ada aura efeknya. Nah guys, berikutnya kita akan lihat faceplate-nya ya, dapat apa aja, karena SI Figuart itu yang paling seru, yang paling rame itu adalah bisa ganti faceplate-nya. Jadi kita punya ekspresi yang beda-beda. Seru guys itu. Nah pertama teman-teman dapat muka yang seperti ini, kayak stern ya, kayak muka cool, agak mau marah, agak keki tapi nggak mau marah gitu ya. Berikutnya ada juga yang, nah ini cara gantinya gampang banget ya guys ya, tinggal dibuka aja kayak gini. Ada yang muka lagi teriak seperti ini guys. Ya. Nah seperti ini, dia bisa kayak buat pose lagi mau keyblast atau lagi fight sama musuhnya ya guys ya. Nah seperti ini. Berikutnya ada juga yang kayak apa ini ya, kayak smart tapi sinis ya guys ya. Teman-teman pernah nggak lagi kerja di kantor, ada yang senyum tapi senyumnya seperti ini, kayak senyum tapi sinis. Nah Vegeta tuh bener-bener orangnya bisa banget ya, karena dia tuh orangnya selalu memandang rendah dan dia tuh orangnya ngerasa paling hebat, makanya senyumnya begini guys. Sekarang kita bahas artikulasinya ya. Bagian kepala guys bisa dikekiriin, ke kananin, dan juga bagian dia bisa ngelihat ke atas sampai segini aja guys, ke bawah segini ditambah sama bagian torso guys. Nah torsonya ini teman-teman bisa naikin sedikit buat artikulasi yang lebih bagus. Nah seperti ini guys, cuma jadi kelihatan dalamnya ya. Agak serem guys kalau ngeliat kayak gitu kalau buat saya. Nah berikutnya bagian tangan guys bisa sampai segini, bisa ke belakang sama ke depan seperti ini. Bagian sikutnya bisa kita tekuk sampai segini guys, ada double joint ya. Terus bagian wristnya guys ada ball joint juga, jadi bisa lebih natural guys ya gerakannya. Terus berikutnya di bagian pinggangnya guys, bagian sini bisa diputar tuh buat pose dan artikulasi yang lebih jauh. Buat kakinya guys itu bisa sampai segini aja. Kalau teman-teman terusin ya itu seperti itu, lepas guys ya. Jadi teman-teman harus hati-hati
Berikutnya di bagian belakang guys, bisa segini ya, tuh guys, segini. Terus kalau bagian lututnya guys, itu dia bisa sampai segini guys, jadi ada double joint ya. Nah berikutnya di bagian kaki ada ball joint juga, dan si toe-nya ya guys ya, si jari kakinya bisa ditekuk tuh, seperti ini guys. Artikulasi kayak gitu, dia bisa melakukan pose ya nggak bisa terlalu maksimal gimana guys ya, karena tetap ada limitasinya, ada batasan. Kalau teman-teman terusin bisa patah, tapi lumayan guys, dia bisa pose kayak gini guys. Nah guys, memang nggak bisa berbagai macam pose ya guys ya, ada keterbatasan. Tapi menurut saya guys, aduh ini bagus banget guys, serius. Ini salah satu Vegeta yang teman-teman kalau yang baru mau mulai Dragon Ball kumpulin, minimal ini dulu deh sebelum teman-teman yang lain-lain. Karena kan figurnya Goku sama Vegeta kan itu selalu banyak ya, dibuat berbagai macam variasi. Kalau teman-teman bingung, ambil ini dulu, serius guys, ini bagus banget. Dari desainnya, dari feel mainannya juga keren banget guys ya. Terus pose-posenya juga bagus, makanya sama saya di custom guys, biar lebih dapet feelingnya ya guys ya. Oke guys, gimana menurut teman-teman? Keren ya, ini saya pegang gini aja udah keren banget, lihat tuh guys. Bener-bener bagus. Ini salah satu figur yang budget, dan dari kualitasnya, dari plastiknya, dari artikulasinya, oke lah. Memang nggak maksimal 100% bagus, sempurna, perfect, nggak ada batasannya ya guys ya. Tapi ini keren banget. Dan ini adalah Vegeta yang lagi di saganya di Cell ya guys ya, Cell Saga. Dimana dia masih sombong, dia masih kayak bingung, saya masih gimana, pengen selalu ngalahin si Goku, ngerasa lebih hebat. Dia selalu ngerasa pengen bisa lebih hebat dari si Gokunya gitu guys ya. Jadi dia tuh karakter yang kita bisa banyak belajar. Growth-nya itu bagus banget guys ya. Kalau Goku tuh bisa dibilang sisi baiknya, dia tuh sisi jahat yang berubah jadi baik gara-gara Goku. Tetap kalau nggak ada Goku mungkin Vegeta nggak akan kayak seperti yang teman-teman lihat di film yang sekarang. Jadi ada pengaruh besar dari Gokunya guys, dan juga dari keluarganya si Bulma ya guys ya. Dan figurnya keren banget guys, serius. Nah menurut teman-teman gimana nih? Boleh komen. Siapa juga yang fans Vegeta boleh komen guys. Atau mungkin ada yang udah punya, ada komen apa atau kurang apa, boleh kasih komen ya guys ya. Nah guys, berikutnya kita juga masih ngebahas tentang Vegeta ya guys ya, karena dia akan berlanjut ke Busaga ya. Nah Busaga kayak gimana, figurnya yang saya pilih kayak apa, teman-teman tetap stay tune terus di Friday Toy.